asalnya dulu ya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya meminta tanggapan ke Pak Marwarar dan juga Prof. Gayus, kami hadirkan terlebih dahulu pemirsa untuk Anda. Ini adalah data yang berkaitan dengan kenaikan gaji hakim yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, bisa Anda lihat di layar ke televisi Anda, pemirsa. Ini merupakan perkiraan kenaikan gaji hakim 280% yang sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana hakim golongan 3A ini dari yang tadinya 2,78 juta rupiah menjadi 7,79 juta rupiah. Kemudian untuk hakim golongan 4E ini dari yang tadinya 6,37 juta menjadi 17,8 juta rupiah. Ya pemirsa, kemudian ini gaji hakim berdasarkan PP nomor 44 tahun 2024, di mana hakim golongan 3A ini dengan masa kerja kurang dari 1 tahun memperoleh 2,7 juta rupiah hingga 3,1 juta rupiah. Sementara untuk hakim golongan 4E ini masa kerja 31 hingga 32 tahun memperoleh 5,3 juta rupiah hingga 6,3 juta rupiah. Baik, saya akan langsung ke Pak Marwarar. Pak Marwarar mungkin bisa langsung dikomentari ya, tadi ada pro kontra dari masyarakat, kemudian juga data kenaikan dari tahun ke tahun dan juga nominalnya tadi yang kemudian didapatkan oleh masing-masing golongan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari sudut saya, karena hakim itu adalah panggilan jiwa ya, yang menyala-nyala mau menegakkan keadilan. Sebenarnya gaji itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan melengkapi, meskipun dikatakan kecil, tetapi tunjangannya itu kan besar, ya. Jadi bisa dilihat itu. Tetapi jangan berharap bahwa dengan kenaikan gaji, bahwa tidak ada dinamika yang luas yang terjadi di lapangan, di dalam hubungan sosial ekonomi yang terlihat itu, sehingga hakim itu juga harus mau tidak mau terpengaruh dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu yang saya keluhkan selama ini bahwa kita harus melihat sistem bagaimana meningkatkan independensi itu dengan gaji, tetapi juga ada sistem pengawasan, ada pembinaan yang secara terpusat disusun oleh pimpinan-pimpinan peradilan di Mahkamah Agung. Kalau kita bicara gaji, yang tertinggi gaji adalah Mahkamah Agung. Tapi apakah Anda mau melihat bahwa di sana pun tidak ada korupsi? Berapa hakim agung yang tertangkap? Ya. Itu baru yang tertangkap. Bagaimana yang tidak tertangkap? Suap begitu ya, Pak Marwarar? Ya, jadi itu berarti ada problem di situ. Oleh karena itu dalam meningkatkan masalah independensi itu sebenarnya adalah jaminan supaya dia bisa adil. Jadi dia tidak ditekan oleh kehidupan atau dipaksa atau diintervensi secara politik, sehingga dia tetap berdiri di garis yang disebutkan imparsialitas itu, keadilan. Itu sebenarnya tujuan yang bisa kita capai terakhir. Oleh karena itu sesudah langkah awal ini, Mahkamah Agung harus dengan sadar mencoba melihat pembenahan sistem seperti apa di dalam menuntut atau tuntutan akuntabilitas dari masyarakat. Karena sebenarnya rakyat berhak memperoleh keadilan. Oleh karena itu dari hak dia menuntut hakim memberi keadilan, dia juga bisa menuntut akuntabilitas hakim itu. Ya. Bagaimana dia menggunakan kewenangannya. Kalau itu tidak bisa, karena ada sistem sekarang di Mahkamah Agung yang disebut sistem satu atap yang secara paradigmatis berbeda dengan perubahan undang-undang dasar yang check and balance, dia satu atap. Baik. Jadi saya ingatkan ya, krisis terjadi kadang-kadang itu adalah karena para pengambil kebijakan tidak menyadari telah berubah paradigma, tetapi dia masih menyusun kebijakan berdasarkan paradigma lama. Ini yang kita lihat, paradigma lama di Mahkamah Agung satu atap, tetapi paradigma baru perubahan konstitusi check and balance. Oleh karena itu kewenangan Komisi Judisial harus diberikan dengan luas menuntut suatu pertanggungjawaban, memeriksa dengan legal audit tanpa mengganggu independensi. Ini dia yang bagaimana memikirkan sistem ini. Sehingga kita bisa menyangkal apa yang ditulis Sebastian Pompe 20 tahun yang lalu, bahwa Indonesia telah runtuh
lembaga Mahkamah Agungnya. Itu yang harus menjadi perjuangan sekarang. Baik, karena tadi sudah disinggung mengenai Mahkamah Agung, saya akan langsung meminta Prof. Gayus untuk menanggapi, karena Prof. Gayus ini kan tadinya memang merupakan mantan hakim Mahkamah Agung. Silakan, Prof. Gayus. Ya, saya akan memulai bahwa diskusi ini tentu tidak tepat kalau dikaitkan dengan integritas bagaimana pengamat tadi mengatakan, Profesor siapa itu pengamat itu. Karena yang kita bahas ini gaji tidak ada kaitan. Saya mengatakan ini karena yang diukur bukan gaji, take home pay sebenarnya. Itu lebih tepatnya, karena ini bukan analisis diskusi kita ini, tanpa analisa akademik ya. Jadi kita tidak bisa, kalau gaji itu kan tidak seberapa itu. Tapi sebagai contoh, hari ini gaji hakim tingkat PT, tingkat pengadilan tinggi itu ketuanya 56,5 juta data saya ini. Kemudian hakimnya 38,5, 38.200.000. Nah, ini menunjukkan ini take home pay sebenarnya. Ini bukan gaji. Kalau gajinya ya tadi disebut mungkin cuma sekitar 17,8 juta. Itu contohnya. Saya hakim agung, golongan saya golongan 4E saya ini. Sudah paling tinggi ya, di antara gaji hakim di bawah saya. Hakim PT Pak Marwara itu di Mahkamah Konstitusi tidak tahu berapa, tapi kalau beliau ketika di PT itu masuk yang 56,5 ini, itu take home pay. Jadi tidak bisa kita bandingkan take home pay dengan integritas. Take home pay itu besar sekali. Nah, kalau take home pay ini masih terjadi, tadi disebut pelanggaran di Mahkamah Agung, Hakim Agung beberapa, 2 paling tidak dikenakan sanksi pidana, maka ini memang kita bicara integritas. Jadi tidak bisa dikaitkan, karena integritas itu tidak kaitan dengan gaji. Gaji cukup besar. Kalau saya katakan saya di tahun terakhir 2018 pensiun itu 98 saya juta, apa kurangnya? Nah, ini tentu tidak berkaitan dengan integritas, karena ini berkaitan dengan bagaimana ketamakan kalau masih melakukan penyimpangan. Ini sulit diskusi ini kalau dikaitkan dengan bagaimana kenaikan ini bisa merubah hakim. Ini tidak pengaruhnya kalau untuk hakim tingkat pertama, hakim 3A, setahun pengalaman kerja, memang ini berarti. Artinya mengukur di situ, karena dia hanya sekitar 7 juta, 7,7. Ini tidak cukup, mungkin atau lebih dari cukup bagi penggunanya yang masing-masing mempunyai cara menggunakan gaji itu. Karena ini ada lagi yang lain, take home pay-nya tidak sekian, bisa lebih ini dengan tambahan-tambahan mungkin istilahnya remunerasi, tapi atau tunjangan prestasi. Baik, ya. oke. Ini ada. Jadi tunjangan prestasi ada. Kalau Hakim Agung bisa memeriksa satu hari 3 perkara, tidak akan ada tambahan. Baik, Prof. Gayus. Saya meminta tanggapan Prof. Suparji. Silakan, Prof. Ya, jadi pertama bahwa harapannya melalui kenaikan gaji ini, kesejahteraan hakim meningkat, kualitas putusan pengadilan baik, keadilan di Indonesia terwujud. Tidak mudah tergiur suap. Mudah tidak tergiur. Namun bahwa kemudian kenaikan gaji bukan satu-satunya jalan untuk mewujudkan idealitas tadi itu. Maka salah jalan yang lain yang harus diwujudkan adalah bagaimana peningkatan integritas. Pengawasan 24 jam. Pengawasan 24 jam itu bagaimana? Pengawasan dari diri yang paling dalam. Jadi, setinggi apapun kenaikan gaji, kalau tidak ada kesadaran untuk memperbaiki diri, tidak ada integritas untuk meningkatkan kualitas putusannya, maka kemudian pada akhirnya harapan masyarakat tadi terwujud. Jadi, logika yang saya pakai, diskusi yang saya pakai adalah bahwa gaji ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan Indonesia. Tetapi bahwa keadilan di Indonesia itu dengan keadilan di dalam pengadilan tidak semata-mata terwujud kalau seandainya orang tidak ada integritas dalam mengambil keputusan. Karena godaan-godaan sangat besar. Maka kita apresiasi langkah dari Pak Presiden dan harapannya dengan kenaikan gaji ini betul-betul mewujudkan keadilan di Indonesia. Namun demikian bahwa pengawasan dengan logika-logika yang ada tadi itu pada kenyataannya ada penghasilan yang sudah cukup signifikan tapi masih tergoda. Maka supaya tidak tergoda adalah bagaimana integritasnya adalah terwujud. Jadi ada hubungannya dalam konteks bagaimana peningkatan kualitas pengadilan. Bahwa penaikan gaji adalah bagian dari peningkatan kualitas pengadilan, kualitas kesejahteraan hakim tadi itu, tetapi kesejahteraan tadi harus dibarengi dengan integritas yang dimiliki. Sehingga kemudian ada logika dari dalam, ada kemudian kebutuhan dari luar yang kemudian terpenuhi. Maksud saya seperti itu tadi itu. Oke, baik.